Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kali ini kita akan membahas pelajaran fikih itu menurut bahasa artinya melakukan kerja apa itu mudharabah. Saksikan terus videonya. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Saat ini lagi camping di salah satu lokasi di Cilongok. Sambil camping, Ustadz ingin menjelaskan mengenai mudharabah, pelajaran fikih yaitu mudharabah. Saksikan terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Mudharabah itu apa sih menurut bahasa? Mudharabah itu menurut bahasa artinya melakukan perjalanan, sedangkan syarikah itu artinya bersekutu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa itu mudharabah. Coba dilihat bukunya ya, halaman berapa ini? Halaman 61. Kita baca mudharabah. Mudharabah menurut istilah, kedua belah pihak, satu pemodal, orang yang memiliki uang menginvestasikan uangnya kepada orang yang mengajukan pinjaman atau mengajukan join untuk investasi dalam salah satu usaha. Ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Sambil nunggu matahari terbit, kita lanjutin. Mudharabah ini membantu orang yang mempunyai modal banyak tetapi nggak pandai dagang. Maka orang yang pandai berdagang membantu usahanya. Demikian pula orang yang pandai berdagang tetapi tidak mempunyai modal, maka dia bisa join dengan orang lain. Kita lanjutin lagi bahas mudharabah ya. Kali ini udah pagi ya, alhamdulillah, masya Allah. Kali ini melanjutkan rukun mudharabah. Rukun mudharabah itu apa sih? Satu, namanya mudharib. Mudharib itu semacam investor yang menggelontorkan dana dengan orang kepada orang dalam wujud usaha tertentu, investasi. Yang kedua, sigot, akad. Pak, ini akadnya apa? Pinjam atau investasi? Oh, ini akadnya investasi, boleh. Kalau akadnya pinjam, ya nanti beda urusan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ra'sul mal, harus ada fulus, duit. Buat apa datang minta seseorang investasi kalau dia itu nggak punya duit? Kita lanjutin. Rukun mudharabah yang keempat yaitu al-amal, pekerjaan atau usaha. Usahanya investasikan untuk apa? Ya. Kemudian yang kelima, ribah. Ribah itu keuntungan dari hasil investasi. Modal yang digelontorkan untuk investasi usaha tertentu, keuntungannya itu nanti mau dibagi berapa persen. Itu sesuai dengan kesepakatan antara mudharib dengan orang yang mengajukan investasi. Mudharabah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya ketika beliau masih berdagang bersama Khadijah. Khadijah itu sebagai mudharibah, sebagai pemilik modal, sebagai pemilik dagangan, dan Nabi Muhammad SAW itu yang berjual-belikan atau yang melakukan usaha investasi itu sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga Nabi Muhammad SAW di awal Islam itu adalah orang yang kaya. Sebelum menjadi Nabi, beliau itu orang yang sangat kaya raya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu jadi Rasul, praktek seperti itu masih diperbolehkan. Maka ini menandakan mudharabah atau investasi itu diperbolehkan.
Dalam mudharabah ada nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil itu berdasarkan keuntungan yang didapatkan dari investasi tertentu. Jadi bagi hasil itu berdasarkan keuntungan. Ya, kapan nisbah bagi hasil itu boleh diberikan? Boleh diberikan di awal, tapi nanti jadinya hutang. Yang paling bagus itu adalah diberikan di akhir ketika proses bisnis suatu investasi itu sudah berjalan baik dan sudah mendapatkan laba. Bagi hasil nisbah, kenapa di akhir? Satu, untuk membedakan apakah transaksi ini riba atau tidak. Kebanyakan transaksi sekarang itu adalah riba. Kemudian kenapa juga nisbah dibagi di akhir? Yang kedua, untuk meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak, entah kerugian di pihak mudharib yang memberikan investasi modal ataupun kerugian yang ditanggung oleh orang yang mengajukan pinjaman modal atau investasi. Kemudian masalah bagi hasil itu nanti ditentukan sesuai dengan akad. Kalau nanti misal bagi hasilnya 40 dan 60, 40% untuk pemilik modal atau mudharib investor, kemudian 60% untuk orang yang menjalankan investasi itu. Silahkan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian asyirkah. Asyarikah itu apa sih? Asyarikah itu artinya bersekutu atau bekerja sama. Seseorang bekerja sama dalam bisnis tertentu, dalam perdagangan tertentu. Bekerja sama dalam apa? Misal, syarikah bersekutu bekerja sama untuk kepemilikan sesuatu karena kekurangan modal, kekurangan uang, seseorang join kerjasama dengan orang lain untuk memiliki sesuatu, membeli sesuatu, memiliki rumah dan lain sebagainya. Ya, ini diperbolehkan atau tidak? Ini diperbolehkan. Ini diantara bentuk kerjasama dan juga saling tolong menolong diantara sesama kaum muslim. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah dibolehkannya syarikah itu untuk saling tolong menolong. Ya. Kemudian adab satu, hendaknya saling jujur. Orang yang memberikan, orang yang bekerja sama dalam suatu kesepakatan hendaknya dia saling jujur dan transparan. Tidak ada unsur tipu menipu dan lain sebagainya yang dapat merugikan satu atau kedua belah pihak. Demikian pula mudharabah. Jadi adabnya itu adalah satu, jujur. Mudharabah ini bisa berjalan dengan baik kalau masing-masing pihak itu sama-sama bersikap untuk jujur. Kalau salah satu pihak tidak bersikap jujur, maka itu akan merugikan. Dan kebanyakan mudharabah murni tidak bisa berjalan 100% disebabkan karena ketidakjujuran. Jadi ekonomi Islam itu berjalan di atas kejujuran. Kalau kejujuran itu tidak ada, susah. Sistem ekonomi Islam itu benar-benar berjalan dengan baik. Praktek di bank-bank syariah tidak seperti itu. Ya, sangat jauh dari praktek mudharabah yang disyariatkan oleh Allah dan dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan itu masih riba, namanya mudharabah, tapi prakteknya belum murni 100% mudharabah, sehingga bagi orang yang tidak paham, dia hanya tergiur dengan kata-kata syariah, tetapi prakteknya masih berbau riba. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan singkat dari saya berkaitan dengan mudharabah dan syarikah. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk kalian nanti yang akan terjun nanti dalam dunia bisnis setelah lulus kuliah mungkin. Ya, mudharabah, sistem ekonomi Islam penting untuk dipelajari agar kita selamat dari harta haram. Demikian video singkat Ustadz pelajaran fikih mengenai mudharabah bagi hasil dan juga syarikah kerjasama dalam salah satu bisnis. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.